yang bernama. Kemudian ada seorang diplomat muda, ya, yang bernama siapa namanya? Saya lupa itu. Kemudian ada yang namanya para anak-anak yang kemudian mereka menjadi para ulama. Ada Anas bin Malik, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah ibnu Umar. Ya, semuanya itu para pemuda yang ketika mereka ditinggalkan oleh Allah, ketika mereka ditinggalkan oleh Rasulullah, merekalah yang membina peradaban. Ya. Umar ibn al-Khattab di tangannya digulung itu imperium Persia. Bayangkan imperium. Ya, pada saat umur berapa itu Umar ibn al-Khattab? Belum sampai lagi 50 tahun. Ya. Kemudian oleh Amru bin As, negeri Syam itu yang selama ini dikuasai oleh Romawi, Bizantium, digulung sampai Bizantium itu lari ke atas ke Istanbul. Ya. Sekarang kita mau membahas tentang dua materi. Yang pertama serangan liberalisme, sekularisme, dan materialisme. Ya, tentunya ini dibekalkan kepada orang tua supaya nanti anak mudanya inilah yang bermanfaat untuk umat membuat peradaban baru. Yang kedua nanti adalah jadilah pemuda Al-Kahfi. Jadilah pemuda Kahfi sebagai role model. Nah, ini mereka sudah mau ini. Ya, role modelnya apa? Baru nanti di materi kedua yaitu jadilah pemuda Kahfi. Ya, mungkin untuk sekularisme, liberalisme, dan materialisme ini kan sudah 2 kali ulang ya. Mungkin yang belum bisa kita ulangi sedikit saja, tapi kita mau lebarkan lagi. Ya, pertama adalah liberalisme. Ya, pengaruh liberalisme ini bukan hanya menyerang anak-anak yang di barat, tetapi yang lebih banyak itu menyerang anak-anak yang di timur. Ya. Bahkan Dr. Aid Al-Qarni itu menulis buku Jadilah Pemuda Al-Kahfi itu karena apa? Karena serangan pemikiran liberal pada anak-anak muda di timur. Ya. Sudah mulai ada di timur itu yang namanya produk-produk hiburan dari barat. Dugem, kemudian perjudian, kemudian gaya hidup ala barat, ala liberal yang jauh dari kehidupan beragama, seks bebas, minuman keras, ya, itu semuanya juga menyerang yang di timur. Tetapi serangan yang di barat inilah yang mau kita counter dari keluarga-keluarga muslim. Misalkan anak-anak kita bergabung dengan mereka di public school. Ya, kalaulah mereka tidak diperkuat dari rumah akidahnya ini, ataupun gaya kekeluargaan ketimuran ini, maka mereka tidak akan bisa kita harapkan untuk membantu umat nanti sebagaimana para pemuda Al-Kahfi. Jadi liberalisme ini adalah pemikiran yang menyerang orang-orang yang masih beragama. Ya. Bagaimana mereka diajak untuk keluar dari doktrin-doktrin agama, dari batasan-batasan agama, menjadi manusia yang bebas seutuhnya tanpa ada aturan agama ataupun tanpa ada aturan Tuhan. Kesemuanya dibawa ke dalam ukurannya adalah rasio atau akal. Ya. Maka kan banyak itu anak-anak gadis yang bertanya, kenapa istri harus nurut kepada suami? Kenapa bagian kami itu perempuan lebih kecil daripada bagian laki-laki? Kenapa dibeda-bedakan di dalam Islam antara perempuan dan laki-laki? Kenapa yang boleh menjadi pemimpin itu adalah laki-laki? Kenapa ruang gerak-gerik perempuan ini dipersempit di dalam Islam? Maka hal-hal inilah yang harus kita jelaskan kepada anak-anak kita ini. Ya, karena mereka diajarkan untuk meninggalkan aturan-aturan agama. Itulah liberalisme. Tapi nanti kita mau masuknya kepada materialisme. Kemudian sekularisme. Yaitu nanti mereka setelah menjadi liberal, ya menjadi orang yang bebas, tidak mau lagi diatur tentang masalah agama. Dan sekarang itu menjadi problem yang sangat besar, terutama ada juga di kalangan anak-anak yang datang dari timur. Ya,
di Indonesia, keluarga Indonesia. Banyak yang ditinggalkan anaknya pada umur 16 tahun. Ya, sudah mulai mengambil rumah sendiri. Karena apa tadi? Karena sudah mengambil produk liberal tadi, produk western tadi. Ya. Sementara kebalikannya 180 derajat itu anak-anak yang datang dari Mediterranean, orang-orang Arab itu akrab antara ayah dengan anak laki-lakinya, subuh sama-sama ke masjid. Ya. Zuhur, Sabtu, Minggu sama-sama ke masjid. Dahsyat. Mereka sekolah juga di public school. Ya. Nggak semuanya mereka di Muslim school. Berarti ada ya yang namanya peran-peran dari seorang ayah ataupun dari lingkungan keluarga yang terlewatkan. Ya kan? Saya kemarin itu di yang di sana di Northwest ya, masjid Southwest yang di sana itu, Masya Allah, subuh itu ayah membawa anak mudanya sholat subuh ke masjid. Jadi saya rasa problem ini hanya dirasakan oleh orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia lainnya saja. Yang ditinggalkan anak, baik anak laki-laki atau anak perempuannya, pengen hidup sendiri. Karena apa tadi? Karena peran-peran daripada ayah mungkin, ibu, ataupun keluarga Islam tadi ada yang terlewatkan. Saya tidak bilang ditinggalkan. Mungkin terlewatkan karena ya kalau dikatakan tuntutan hidup enggak juga ya. Karena di sini gajinya lumayan besar. Ya, tapi mungkin itulah tadi godaan dunia yang tidak habis-habis yang membuat kita lupa bahwasanya apa yang kita lewatkan dari salat berjamaah, membawa mereka ke masjid pada Sabtu Minggu, mungkin memberikan mereka seorang pembimbing, itu ternyata sangat membahayakan. Ya. Kemudian ya, kemarin sempat kita lihat, kemarin sempat kita kaji-kaji apa sebenarnya yang menjadi problema keluarga Muslim Indonesia di Kanada ini. Kalau perempuan, ya problema itu datang nanti dari kampus, karena mereka akan diberikan pelajaran religious studies. Apalagi nanti ada juga mata pelajarannya mungkin Islamic Studies ya dalam beberapa kampus, dan itu ya Al-Quran itu diserang oleh pemikiran-pemikiran liberal itu, termasuk tadi masalah gender, kemudian feminisme, ya, kemudian masalah itu gender kesetaraan. Kenapa perempuan begini, laki-laki begitu? Itu ada yang protes kepada orang tuanya. Dan itu bisa dikonter, segera dia kirim ke pesantren di Indonesia. Pesantren pemikiran, 6 bulan, selamat anak. Oh, ternyata beginilah Islam. Ya, yang tidak bisa tersampaikan oleh ayahnya pada masa pertumbuhan. Itu anak perempuan. Problemnya lebih mudah kalau ayahnya ada kemauan. Yang sekarang problem itu adalah anak laki-laki. Mungkin saja mereka tidak masuk bangku universitas. Ya, tetapi ya, yang menjadi racunnya itu, toksiknya itu adalah lingkungan sekolah dan lingkungan tempat dia bernaung. Ya. Apa gaya hidupnya? Udah kalau 16 tahun kita sudah bebas pacaran. Kalau 16 tahun, 18 tahun kita sudah bisa kerja part time, sudah bisa punya penghasilan, ya, sudah bisa tinggal sendiri, ya, tanpa ikut aturan orang tua, tanpa ada larangan orang tua, bebas mungkin mau bawa wine, mau bawa minuman, mau bawa perempuan, kan seperti itu. Jadi anak muda itu ya toksiknya itu lebih dahsyat daripada godaan untuk anak perempuan. Inilah yang harus kita perhatikan, perbedaan masalah tadi ya. Kemudian sudah dia menjadi seorang yang berpikiran bebas, tidak mau ya dikungkung dengan aturan agama karena pemahaman ketauhidan tadi tidak jelas. Tidak jelas apa? Karena terlewatkan. Ini kan sebenarnya kan anak-anak itu kan harus dipahamkan 3 perkara. Yang pertama adalah ketauhidan kepada Allah. Itu yang pertama ya, nggak boleh lepas. Pada setiap kesempatan. Pada setiap ketempatan, ketauhidan. Yang kedua akan datangnya hari kiamat.
Bahwasanya manusia ini setelah dia mati, dia tidak akan menjadi hilang begitu saja, tidak. Dia akan ada kehidupan yang lebih panjang, dimulai dari alam barzakh sampai nanti dia dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Setiap perbuatan yang kau lakukan yang melanggar aturan Allah itu ada pertanggungjawaban. Ini yang harus kita tekankan. Maka sebagian orang tua merasa dia tidak sanggup untuk menjelaskan ini, dia masukkan ke Muslim school. Yang egoisnya orang tua yang tidak mengingat tanggung jawab ini, ya, dia tidak mempunyai kapasitas untuk mengingatkan itu, tapi dia memasukkannya ke public school. Ketika anaknya pergi, maka dia akan mengadu ke sana kemari. Ya. Padahal dimulai kesalahannya dari orang tua tadi. Ya. Yang ketiga, yang harus diingatkan adalah tentang, ya tadi udah hari ketauhidan, kemudian tentang hari kiamat, ya kan? Yang ketiga itu adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Jika tiga hal ini tersampaikan kepada anak kita dan dibawanya dalam kehidupannya, tertancap di sanubarinya, maka dia akan selamat daripada fitnah liberalisme ini. Apalagi di Kanada ya, pemikirannya begitu bebas. Nah, inilah yang kita lindungi dari aset kita. Orang tua yang mempunyai anak, itu asetnya luar biasa. Maksudnya anak mudanya, kemudian anak perempuannya, itu asetnya luar biasa. Ya. Kemudian, kalau dia sudah menjadi liberal, maka dia akan masuk ke dalam gelanggang yang baru, yaitu adalah sekular. Maka dia akan meminggirkan orang-orang yang berpikiran agama, berpikiran konservatif ini, kalian bukan di sini tempatnya. Urusan negara biar dipegang oleh orang-orang yang tidak teracuni dengan pemikiran beragama. Udah, agama sudah dibuang, sudah dianggap sebagai penyakit. Agama sudah dianggap sesuatu yang dapat memundurkan kemajuan. Agama dianggap sebagai suatu kemunduran karena ada larang-larangan. Ketika saya mau mengganti mobil saya, tetapi saya tidak punya kapasitas, maka saya akan ambil hutang. Ya dia tidak ada lagi. Kata ayahnya, jangan nak, ya pakai dulu itu. Kalau bisa dikurang-kurangin ribanya. Saya nggak percaya agama, saya nggak percaya selagi itu kebutuhan saya dan saya bisa membayarnya. It's no problem. There is no problem. Ya kan sudah mulai begitu. Buah-buah dari hukum agama sudah mulai dibuang kalau orang sudah berpikiran liberal. Ternyata ya sebabnya itu di yang terakhir. Sebabnya itu yang di terakhir. Tadi liberalisme, sekularisme, ternyata itu buah dari materialisme tadi. Siapa yang mengajarkan materialisme ini? Ada beberapa faktor. Yang pertama faktor keluarga. Dan ini bukan hanya terjadi di barat, tetapi juga terjadi di timur, terutama di negeri kita. Ya, yang kedua adalah orang-orang yang berada di sekelilingnya, gurunya, teman-temannya. Sekarang kita masuk kepada materialisme. Materialisme itu muncul dari paham ya komunisme itu. Ya, mereka ingin supaya tidak ada lagi belas kasihan dalam mendapatkan materi. Ya, semuanya atas dasar kelincahan, kecepatan, apapun caranya. Baik itu dengan menekan orang-orang lemah. Itu produknya. Tapi sebenarnya materialisme itu adalah suatu ajaran yang mengajak anak-anak kita yang sudah berpikiran seperti orang barat untuk menyembah ataupun meyakini kepada sesuatu yang tampak saja. Yang nampak aja. Yang nggak nampak berarti dia tidak ada. Kan ini sudah bahaya kan? Sementara ajaran Islam ya 1/3 atau lebih itu diisi dengan hal-hal yang gaib. Ya, Allah gaib. Ada yang pernah lihat Allah? Bagaimana kita menanamkan kepada anak kita tentang yang gaib? Sementara Allah itu gaib. Tantangan terbesar. Malaikat. Kemudian azab dan nikmat kubur. Alam barzah itu gaib. Surga dan neraka hari kiamat gaib. Kalau dia terjebak dengan pemikiran materialisme,
maka ini akan sangat membahayakan bagi anak-anak kita. Ya, paham? Sekarang kita kaji faktornya. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang pertama adalah orang tua yang tidak menanamkan ketauhidan yang kuat. Orang tuanya ini ya, permasalahan utama. Contoh kecil. Ya, contoh kecil. Karena di dalam tuntunan keluarga muslim itu, ya, pada setiap urusan sebaiknya dikaitkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap urusan. Misalkan yang sering saya contohkan itu pada permintaan-permintaan anak kecil yang mulai tersambung akalnya sehingga dia bisa berpikir. Belum sempurna tersambung akal. Pada permintaan. Orang tua yang bertauhid, yang dia menginginkan anaknya ini sebagai aset untuk dia dimudahkan nanti hisabnya di hadapan Allah, maka dia akan mengaitkan segala sesuatu dengan kekuasaan Allah. Misalkan ayah, saya mau beli, kalau anak saya itu dia bilang robot, Metrobot misalkan, Athlon. Dia bilang, insya Allah, kalau Allah memberikan ayah kesempatan umur panjang, kemudian dilebihkan rezeki daripada kebutuhan dapur kita nak, insya Allah nanti akan ayah belikan. Tapi lebih afdal, lebih baik, Bayazid minta sendiri kepada Allah. Ya Allah, saya ajarkan, murahkanlah rezeki ayah hamba, supaya Bayazid bisa dibelikan Metrobot Athlon. Seperti itu. Apa saja, kaitkan kepada Allah. Nanti hari Minggu, ayolah kita pergi ke Ragunan. Mudah-mudahan Buya sehat, ada kelebihan rezeki, kita pergi. Minta kepada Allah. Pada zaman modern, semua kebiasaan orang dulu yang klasik ini, yang sebenarnya itu aplikasi dari ajaran Islam, menunjukkan kita manusia bertauhid, itu sudah mulai dihilangkan. Mulai dihilangkan. Contohnya sekarang, orang tua sudah menjadi Tuhan bagi anak-anaknya. Apapun yang diminta oleh anaknya, maka dia tidak pernah mengaitkan. Mungkin dia lupa ya, kita husnuzon, tidak mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayah, saya mau masuk sekolah ini. Ayah perjuangkan. Ayah, saya butuh buku ini. Ayah perjuangkan. Ayah, saya mau ke sana liburan nanti tahun baru ke Bali. Ayah belikan tiket. Tidak pernah mengaitkan kepada bahwasanya Allah lah yang mencukupkan kita nak. Allah lah yang menjamin, Allah yang menjawab doa kita. Ya, minta dulu sama Allah, nanti Allah yang memberikan taufik melalui ayah sehingga cita-cita kamu itu tadi tersampaikan. Ya. Apa saja tidak pernah dikaitkan kepada Allah. Istri juga pengen ke sana, insya Allah akhir bulan. Kadang sudah lupa pakai insya Allah. Nanti akhir bulan kita cari tiket promo. Ya. Kita cari hotel promo. Jalan kita ke sana. Ya. Semuanya dijadikan tumpuannya kepada ayah. Maka ada kata kalimat, ayahku itulah my hero, my role model. Itu biasanya keluarga-keluarga yang, itu salah satu ya. Kalau dalam pandangan saya, ciri-ciri keluarga yang memang tidak pernah mengaitkan sesuatu dengan Allah. Kalau ada anak ngomong gitu biasanya, ayahkulah my hero. Karena dia, kalau anak yang dididik dengan tauhid, ya, itu karena karunia Allah. Badan ayahku sehat, dan dia bisa menjadi ayah yang baik untuk kami. Itu kan kalau anak yang didikan tauhidnya bagus. Tapi kalau anak yang orang tuanya coba-coba jadi Tuhan buat anaknya, maka dia akan mengatakan ayahnya segalanya. Mati ayahnya, hilang cita-cita anaknya. Ya, bahkan anak ngedrop. Seperti itu. Karena dia apa? Diajarkan untuk berharap kepada makhluk yang lemah tadi. Makhluk yang lemah. Dan ternyata itu bahayanya besar. Nanti membuahkan dia menjadi orang yang hanya
meyakini kepada sesuatu yang tampak atau yang menghasilkan, materinya ada. Ya. Banyak kejahatan, misalkan korupsi, suap menyuap, kriminal, itu terjadi karena apa? Karena orang tua mencoba menjadi Tuhan bagi anaknya. Dia sudah membuang kalimat Allahu Ar-Razzaq. Allah itulah yang memberi rezeki. Kadang kita dengan kepintaran kita, kecerdasan kita, gaji kita yang tinggi, kita menganggap kitalah yang menghidupi anak kita. Bukan. Salah kita. Allah yang menghidupkan anak kita. Allah yang memberi rezeki anak kita. Kita cuman numpang air itu berlalu saja. Dari Allah ya sampai rezekinya kepada kita, itu turun kepada anak kita. Ya. Kalaupun ayahnya nggak ada, rezekinya sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, mengalir melalui orang lain. Ya. Kadang datang melalui orang tuanya, tapi kadang datang dari orang lain. Misalkan salah satu rezeki itu adalah materi. Pada setiap lebaran, rezeki mereka bukan datang dari kita kan? Mereka dapat THR dari pamannya, dari neneknya, dari tetangganya, bukan dari ayahnya. Itu salah satu pelajaran bahwasanya rezekinya itu cuma menompang saja dari kita. Banyak orang yang tidak bertauhid atau malas dia belajar tauhid, datang ustadz jauh-jauh dari Indonesia, dia nggak mau datang ke masjid. Sombong, misalkan sombong namanya kan. Tapi mudah-mudahan tidak. Dan itu bukan di sini ya. Ini udah rame, ini udah berapa orang? 100 orang nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ditambahlah oleh 1 supaya semangat. Ada orang yang ketika hidup itu, ya, dia jadi Tuhan bagi anaknya. Akhirnya apa? Dia banyak melakukan kejahatan. Anak mau masuk SMA, duit kita cuma 200.000 di bank, saving account. Nggak bisa ini bang, kata istrinya. Kalau ada sisa-sisa anggaran, kebetulan mungkin dia PNS ya. Sisa-sisa anggaran abang kan di keuangan. Ya, tolonglah diselamatkan sedikit, entah selipat, 2 lipat, segepok, 2 gepok, untuk anak kita tahun depan masuk SMA. Karena apa? Karena dia meyakini suaminya yang memberikan rezeki untuk keluarganya. Akhirnya apa? Maksiat kan? Maksiat, itu tadi bahayanya. Ya, akhirnya mendatangkan korupsi. Anak saya mau masuk misalkan akademi ini gitu ya. Oh, pasarannya 1M. Kira-kira Anda sanggup nggak? Dicarikan 1M itu untuk masuk akademi itu yang berasrama itu. Masukkan. Akhirnya apa? Dilanggarlah tuntunan syariat yang mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Penyogok dan yang disogok masuk ke dalam neraka. Jelas hadisnya simpel. Berapa banyak orang memasukkan anaknya ke akademi Pol itu. Bayarannya itu udah 800 ke atas. Nggak ada lagi. 1M itu. Murid-murid saya banyak. Masuk ke situ. 1M ke atas itu. Ya, maka bahaya kalau kita tidak mengaitkan Allah pada setiap kegiatan kita di dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Anak kita arahkan untuk menjadi penyembah materi tanpa kita sadari loh. Tanpa disengaja oleh orang tuanya. Belajar yang rajin. Nanti kamu bisa masuk perguruan tinggi negeri, kemudian masuk fakultas kedokteran, masuk fakultas pertanian, engineering, pokoknya yang bonafit, kemudian kerja di perusahaan asing, hidup kamu tenang, hidup kamu enak, gaji besar, mau beli apa gampang, mau punya tas branded, ya, derajat orang tua naik. Kan banyak orang bilang, saya ini berusaha keras ya untuk menaikkan derajat orang tua. Berarti kan dia berpikir bahwasanya dengan harta, jabatan, derajat orang tuanya naik. Gitu. Sementara yang miskin, mungkin dia kerjanya GrabFood, ataupun kerjanya cuma mengantarkan orang Gojek, berarti derajatnya rendah. Dan orang tuanya menjadi hina. Itu kan pemikiran-pemikiran dari produk materialisme. Itu. Ya, akhirnya dia berjuang sampai dia sukses. Aku hidup untuk diriku. Maka seluruh gajinya, seluruh penghasilannya dia buat untuk menjadi kenyamanan dirinya dalam hidup. Maka timbullah yang namanya hedonisme, cinta kepada kemewahan dunia. Udah hatinya itu udah diselimuti dengan kemewahan dunia. Bahayanya itu. Yang merusaknya siapa? Orang tuanya. Ya, tidak pernah
Mungkin jarang orang tua zaman modern ini karena banyaknya tuntutan materi, padahal itu bukan tuntutan, mungkin hanya sekedar ingin menaikkan gengsinya di mata orang lain. Lihat nih, setiap tahun kami upgrade, ya, upgrade daripada kehidupan rumah, sesuatu yang baru pasti ditemukan, ya, kendaraan, apapun itu. Kalau kemarin itu liburannya sekitar Kanada, tahun depan udah pergi ke Eropa, ya, tahun depannya lagi udah naik kapal pesiar mungkin sekeluarga. Semuanya itu untuk menaikkan gengsi. Padahal ya, pada zaman modern ini susah kita jumpai orang tua yang mengatakan, "Nak, belajar yang rajin, minta petunjuk dari Allah, minta keberhasilan dari Allah. Kalau engkau memang mau jadi dokter, ya, nanti kalau udah jadi dokter, ya, Papa ingin engkau bermanfaat bagi orang miskin." Ya. Ada nggak anak kita yang lulus kedokteran mau diletak di kampung-kampung? Dibayar pakai sayur, pakai ikan asin, pakai kacang panjang. Ada nggak yang tamat teknik sipil? Ya, ditempatkan di kampung untuk menata kota, membangun sebuah desa dengan gaji biasa-biasa saja. Nggak ada, karena udah dididik oleh orang tuanya, kau disekolahkan supaya engkau menjadi orang senang. Kemudian derajat kami sebagai orang tua naik. Oh, lihat tuh anaknya lima-limanya sukses. Padahal dia dulu cuman jualan ikan, padahal dia dulu cuman petani, kan gitu kan. Itu tadi sebenarnya orang tua yang membimbingnya ke arah itu. Sampai sekarang banyak anak-anak kita yang tidak dipakaikan, ditutupkan aurat karena apa? Karena takut nanti kalah dalam kompetisi di dunia kerja. Ini rusak dari ibunya juga banyak. Ya. Tidak dipakaikan ditutupkan auratnya karena apa? Karena takut nanti dikucilkan di sekolahan umum. Ya. Semuanya itu karena apa? Karena target dunia. Maka inilah sebenarnya bahaya. Ketika anak sudah menganggap materi segalanya, ya, tidak bisa lagi dia diharapkan untuk menjadi aset umat, membangun peradaban sebagaimana para pemuda kafir. Tapi saya datang kemari bukan orang yang selalu menciptakan masalah, tidak. Kita punya banyak solusi. Ibaratnya anak-anak kita ini yang sudah mempunyai produk Western tadi, ya, tapi di dalam hati mereka masih terukir, ya, dengan kalimat yang tak kabur tadi, ketauhidan. Ya, ibaratnya seperti besi berkarat. Ya, orang tua harus ekstra untuk membersihkan karat tersebut sehingga dia menjadi orang yang kembali kepada khitahnya sebagai pemuda yang bertanggung jawab terhadap umat. Di leher, di pundaknya ada tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian barulah orang tuanya itu nanti yang menjadi orang tuanya, inilah nanti yang panen gitu ya. Kalau anak hanya menjadi budak dunia, orang tua bakal istilahnya tanamannya kena hama. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan kan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tuhan kami, jadikanlah, karuniakanlah kepada anak keturunan kami, dan Rabbana hablana, ya Tuhan kami, karuniakanlah akan kami dari rahim istri-istri kami, ya, keturunan yang menjadi qurrata a'yun, menyejukkan pandangan mata. Misalkan nih ibu-ibu, anak sukses, kerja di perusahaan internasional raksasa, taruhlah kerja di Google, kerja di Microsoft, kerja di Amazon, pulang dia bawa mobil mewah. Tapi dia pulang pakai rok pendek, dadanya terbuka-buka belahan. Kira-kira emaknya sama ayahnya jadi sejuk nggak pandangan matanya itu? Tapi dia pulang, misalkan kebalikan, dia pulang biasa aja kerjanya. Tapi pulang diciumnya tangan kita, wajahnya itu bercahaya karena nampak orang yang sering berwudu, senyumnya itu lebar.
dia ucapkan salam penuh kesopanan, kerendahan hati. Padahal gajinya mungkin cuma $25 sejam. Ya, atau mungkin $17. Itulah yang ketika kita lihat, ya Allah, sejuk hati melihatnya, terasa di perut ibunya. Kalau kata orang Melayu, sejuk perut saya mengandung dia, Bang. Karena apa? Karena melihat dia itulah penyejuk mata itu. Itu bisa dirasakan langsung. Di dunia saja kita udah dapat. Kadang kita bahagia itu kita paksakan. Dia bawa 250.000 setahun. Dia bawa mobil mewah. Ya, tapi dia pulang dengan kemodernannya. Auratnya berserak-serak di mana-mana. Yang kita paksakan, yang kita ingat apa untuk membahagiakan hati kita itu? 250.000 itu. Dia seorang yang berdikari, sudah menenteng tas yang mahal, mengendari mobil yang mewah, sudah punya rumah. Itu yang kita paksakan dari hati kita. Sebenarnya itulah cara setan itu untuk menghilangkan kekhawatiran kita terhadap neraka itu. Menghilangkan kekhawatiran kita terhadap perhitungan Allah tadi. Neraka terlalu kasar ya. Terhadap perhitungan Allah tadi. Tapi kalau tadi anaknya pulang dengan Masya Allah jilbabnya, kemudian dengan bajunya, dengan senyumannya, dengan akhlaknya, dia salam kedua orang tuanya, dia berkhidmah, ya. Tapi memang uang biasa-biasa saja, cuman ibu rumah tangga dia. Tapi orang tuanya, ya Allah, seperti mendapatkan emas 1 truk katanya. Kebahagiaannya melihat anak yang pulang seperti itu. Ya. Jadi para orang tua tidak ada kata terlambat. Ya. Kemarin yang kita bahas, kalau dia sudah lepas, kita minta pada Allah untuk dilembutkan hatinya, dibersihkan karat yang ada di dalam hatinya. Saya yakin pelajaran-pelajaran ketauhidan pada dia masa kecil, waktu masa kecil saya bawa dia salat, dia lomba azan, dia lomba apa, dia lomba hafalan surat pendek, itu masih melekat. Kegiatan umat muslim di kampung itu yang sering dia ikut, dia ada di dalam hati. Dan dia masih tahu bahwasanya dia diciptakan oleh Tuhan yang esa, masih ada di dalam hatinya. Ya Allah, maka bersihkanlah karat-karat yang mengikat hatinya. Bersihkanlah karat-karat kemusyrikan, karat-karat materi dunia daripada hatinya yang bertauhid. Ya. Itu kan seperti itu, ya. Udah jam berapa, Pak? 36. Ya, jadi sekitar ini jam 3. Mungkin kita bisa tanya jawab atau gimana? Ya. Udah sekarang udah cukup ya? Apa kalau udah selesai? Udah ya, udah cukup. Nah, mungkin itu saja tadi, ya. Penyebabnya tadi adalah pertama karena lingkungan melahirkan pemikiran yang liberal, ya, apalagi di barat, ya, jangankan di barat, di timur saja orang sudah mulai ikut ke barat-baratan. Paling barat, mungkin anak-anak kita tidak terlalu barat. Yang di sana itu lebih barat lagi. Lebih sering lagi ke klubnya. Lebih banyak lagi robekan di celananya. Lebih rendah lagi belahan bajunya. Ya. Rambutnya itu mungkin di sana per 4 bulan ganti warna. Itu sudah masuk ke sana. Cuman kita kan mau menjaga yang di sini. Bisa jadi cahaya itu datang dari anak-anak kita. Cahaya yang menerangi, yang membangkitkan Islam itu bisa jadi datang dari Calgary ini. Kita doakan kan. Nah, maka bahayanya tadi liberalisme, kemudian mereka mencampakkan aturan agama, ya, penyebabnya tadi ternyata dari, ya, kita yang mengajarkan dia untuk memilih sesuatu yang nampak saja. Padahal Allah itu gaib. Ya, kemudian surga dan neraka gaib, malaikat juga gaib, azab dan siksa kubur gaib, alam barzah gaib. Itulah yang mau kita tanamkan kepada mereka. Ya. Sehingga dengan penanaman itu kita benar-benar mendapatkan qurrata a'yun dan menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Ya, itu sudah nikmat yang paling sempurna. Karena rizki itu kan ada 4 menurut Profesor Mutawali Sya'rawi. Yang paling rendah itulah yang dikejar-kejar manusia. Pagi, siang, malam bekerja. Ya. Nah, adalah nikmat yang paling rendah itu adalah nikmat materi.
dunia, harta. Nikmat yang paling sempurna adalah, nikmat yang paling utama adalah kesehatan. Nah, kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, kita ibadah istiqomah. Nikmat yang paling utama ya adalah, nikmat yang paling sempurna adalah, nikmat yang paling utama adalah anak yang saleh. Itu yang kita kejar. Nah, dan nikmat yang paling sempurna adalah ridha Allah. Jadi semua berkaitan. Harta juga bermanfaat untuk mendapatkan nikmat ridha ini. Ya, dari harta, kemudian kita sehat, kemudian kita bimbing anak kita jadi anak saleh, nikmat yang sempurna, kemudian nikmat yang paling utama, kemudian nikmat yang paling sempurna, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu, kita mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jazakallahu khairan Ustaz atas Saya di atas. iya. Jazakallahu khairan Ustaz atas urayanya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, kita ada pertanyaan sekitar, ada sesi pertanyaan sekitar 10 menit sebelum break asar. Ya. 10. Oh, 10 menit. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Memang sekarang kita hidup di mana banyak sekali worldview yang bertentangan ya, banyak. Dan agama sebetulnya salah satu yang ada di situ. Dan insya Allah kita berada di golongan yang mendekatkan diri kita Amin. di tenda agama, insya Allah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong Bim kalau ada yang bertanya dari situ juga. Saya mau nanya Ustaz. Silakan. Mendidik anak ya. Saya rasa ini semua orang tua di sini pengen anaknya sukses. Sukses dalam arti, saya pengen anak saya jadi dokter, insinyur, lawyer, bla bla bla. Ya. Tapi dengan tausiah dari Ustaz ini, berubah pikiran kita ya. Maksud saya gini, jadi gimana gitu loh, apakah kita kirim anak kita sehingga dia bisa selalu mengingat akhiratnya. Jadi mungkin pertanyaannya bagaimana sistem pendidikan barat, apakah itu either or atau ada jalan the golden mean istilahnya. Ya, jadi maksudnya tadi mungkin klarifikasi penjelasan Bapak. Ya. Terima kasih Bu Linda pertanyaannya. Mungkin cara penyampaian saya yang membuat ada orang yang salah paham. Tidak. Justru kita mengharapkan pemuda-pemuda Islam, anak-anak kita ini menguasai dunia. Yang ahli nuklirnya, yang ahli mesin pesawatnya, itu harus dari anak-anak kita. Yang lawyernya, yang dokternya, yang bioteknya, yang ahli virusnya, itu kita dorong anak kita untuk itu. Ya. Yang saya maksud, jangan kita ajarkan dia untuk menjadi cita-cita tadi hanya untuk menyenangkan dirinya, hanya untuk menggapai materi saja. Tidak. Nak, kamu itu jadi profesor, saintis, jadi ilmuwan, kamu ciptakan suatu aplikasi, kamu ciptakan suatu vaksin yang gampang diakses orang miskin, orang fakir. Dan jadikanlah semua ilmu kamu itu menjadi amal jariah untukmu. Bukan saya mengajarkan untuk kita mundur dari itu, tidak. Kita yang harus gitu. Sebagaimana pada zaman kekhalifahan Bani Umayyah, orang-orang dari barat datang ke Baghdad untuk belajar karena segala ahli pada masa itu ada di Baghdad. Kemudian pada zaman Bani Abbasiyah di Andalusia, Masya Allah, ya, dunia diterangi dengan keilmuan yang dari Granada, dari Cordoba, selama 800 tahun berkeluaran ilmuwan-ilmuwan. Ya, tapi apa? Tapi mereka bermanfaat untuk agama. Yang saya maksudkan tadi, banyak orang tua yang meninggalkan atau terlewat pada level-level yang dimana itu sebenarnya doktrin. Misalkan, nak jadi dokter supaya menaikkan harkat martabat keluarga, supaya hidup kamu senang, ya, supaya nanti kamu bisa dikerja di rumah sakit mahal, ya. Intinya
kita menjadikan dia sukses dengan cita-citanya hanya untuk menjadi budak dunia. Itu loh maksud saya. Bukan berarti kita larang anak kita mau jadi, oh tentulah. Masukkan dia ke computer science. Tapi sebaiknya kalau kita punya dua anak, satu dia ahli dunia, maksudnya pakar dalam keilmuan dunia, satu harus jadi lampu. Ya, misalkan ini lima orang anaknya, semuanya satu jadi dokter, satu jadi ilmuwan, satu jadi ahli pesawat terbang. Nggak ada yang nanti kalau kumpul satu keluarga bulan Ramadan nggak ada yang bisa ngaji, nggak ada yang bisa kasih nasihat. Terpaksalah panggil ustadz dari luar, kan kebiasaan kita begitu. Harusnya itu si adik yang kuliah di Mesir, yang S1 di Madinah, nah, coba jelaskan dulu kepada kakak-kakak kalian ini, ponakan-ponakan kalian ini, ya, bagaimana supaya mereka tidak terlalu edik dengan dunia, menjadi hamba dunia, di bulan-bulan oleh dunia, gitu kan? Adil lah, ya adil. Satu dia concern di ilmuwan, satu nanti yang jadi suluh. Ya. 4 anak, jangan semuanya ke umum. Ya. Harus ada juga. Kita kadang begini ya, anak saya itu kecilnya Pak Ustadz, ya Allah, ngapal Quran cepat, azan itu suaranya bagus. Saya bilang, oh itu, saya lihat wajahnya ini, ciri-ciri nampak ketawaduan. Ini kalau jadi ulama ini, ya, apalagi wajahnya tampan, kalau jadi ustadz itu banyak yang mau dengar, banyak yang mau datang. Lah, kayaknya dia jadi dokter aja deh ustadz. Kayaknya dia jadi hafiz aja. Itu tadi nggak siap juga untuk masalah akhirat. Seolah-olah nanti kalau dia jadi ulama, orang yang ahli agama, hidupnya akan susah, ya kan? Hidup misalkan entah apalah anggapan orang, hanya jadi guru ngaji, guru sekolah, atau dosen kampus agama. Tidak bisa loh yang mengejar karir seperti orang-orang yang kerja di Boeing mungkin atau apa. Kayaknya saya mau pengen dia jadi pilot deh Pak Ustadz. Nanti udah anaknya nggak ingat agama. Loh mana kan dia dulu ini habis Quran segala macam. Oh udahlah Ustadz, pergaulannya, tahulah pilot-pilot, perempuan, wanita, perempuan sama minuman, ya, banyak bergaul dengan pramugari. Nah, kan orang tua yang salah. Pemahaman konsepnya tentang dunia itu belum selesai. Jadi dia semangat anaknya waktu kecil saja. Tidak cukup. Jadi harus berimbang. Yang dua, kalau satu dia ahli nuklir, satu buat dia ahli tafsir. Begitu kita. Nanti ada yang menjadi suluh. Ya. Jadi saya tekankan lagi bahwasanya itu semua kita harus kuasai, tapi ya tujuannya itu yang kita jelaskan. Tujuanmu mempunyai ilmu untuk bermanfaat bagi umat. Bermanfaat hartamu bagi orang miskin. Ya, perbanyak amal jariah dari harta yang kau dapatkan. Begitu, ya, Bu. Ya. Ada pertanyaan dari live? Ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum break ya. Saya menanggapi kenyataannya tidak se-ideal seperti itu karena anak-anak, sama di orang tua yang mempunyai anak-anak yang berumur teenager, ABG, itu tantangannya berat sekali ya, karena ini saya alami sendiri. Saat pancaroba itu orang tua, ini saran ya buat ibu yang lain, kalau bisa itu juga membekali dirinya. Kalau menyadari kalau anak-anak ini sebenarnya masih bingung mereka karena sudah dirinya. Nah, kadang orang tua itu juga bingung. Nah, makanya saat itu saya banyak bertanya ke teman-teman yang lain, juga banyak membaca juga, terus juga banyak berdoa juga, karena intinya itu doa memang salah satu yang utama, karena semua Allah yang menentukan, ya kan, jalan pikiran mereka. Nah, tapi kita sebagai orang tua tetap harus yakin kalau mereka ada saatnya, suatu saat mereka akan berubah
pikiran mereka. Nah, tantangan yang kita hadapi itu saat itu biasanya anak-anak itu merasa mereka punya hak untuk menentukan kemana arah mereka. Seperti kita di sini udah nggak ada saat udah bukan zamannya kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ini, nggak bisa. Tapi memang idealnya saya tahu sendiri di lingkungan suami saya orang Bangladesh, dia teman-temannya itu pasti punya impian anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dilanjutkan nanti habis asar nggak apa-apa? Langsung sholat atau belum, Bang? Iya, maksudnya nanti kalau ada yang mau wudhu, Lanjutkan aja itu sedikit. sedikit atau sedikit lagi. Bisa. Bu Yuli ini aja. Yang teenager kan? Iya. Teenager. Terus yang istri harus berilmu kan? Istri betul. Karena kata Rasulullah itu al-um itu madrasatul ula. Bukan kata Rasulullah, kalimat para cendekiawan Islam. Ibu itu madrasah pertama bagi anak. Ibu itu. Jadi, apakah tanggung jawab kepada ibu saja? Tidak. Ibu madrasah, ayah kepala sekolah. Kalau ayah kepala sekolah, dia harus memberikan yang namanya pelatihan, training. Ya. Saya bilang sama ibu-ibu di PC, ibu-ibu harus meminta kepada para suami untuk didatangkan. Paling tidak sebulan sekali ada pengajian. Atau seminggu sekali ada pengajian. Dilakukan, ada pengajian. Ataupun nanti dalam 1 tahun sekali undanglah ustadz untuk in person. Itu tanggung jawab suami. Dia nggak sanggup mendidik
agama, ada tuntutan pekerjaan nafkah, it's okay. Tapi dia siapkan guru ngajinya, ini loh Dek, yang ngajarin kamu ngaji, ibu ini, nanti yang ngajarin kamu fikih ini. Karena engkaulah sebagai guru bagi anak kita. Kalau saya kan cari nafkah, tapi Sabtu Minggu nanti saya yang pimpin. Jadi kepala sekolah, nanti dia bukan hanya sekedar menerima laporan saja. Sesekali dia juga harus inspeksi juga ke lapangan. Kan begitu, seperti sekolahan. Ya, maka minta kepada suami, saya mau dibekali ilmu agama. Kalau abang nggak sanggup, carikan guru untuk kami para perempuan. Yang kedua, kalau sudah anak itu dididik oleh ibu yang mempunyai ilmu, insya Allah teenagernya selamat. Yakin. Karena bukan ibu-ibu saja yang punya teenager. Orang-orang Syria, orang-orang Lebanon, orang-orang Mesir, mereka punya teenager. Kenapa selamat? Kenapa umur 18 tahun mereka nggak minta tinggal sendiri? Berarti ada something wrong di kalangan orang-orang Indonesia kan? Nah itu tadi, kalau dari bawahnya itu polanya udah kebelit satu, belitannya itu ke atas udah benangnya itu udah nggak ini, apanya sulamannya itu. Jadi suami memberikan guru bagi istri, istri menjadi guru bagi anak, ya. Anak kemudian karena dari kecil sudah terbiasa ada contoh ayah, contoh ibu, ilmu ayah, ilmu ibu. Di dalam sekolah muslim juga dia sudah terdidik, insya Allah selamat. Ya, selamat. Kemudian yang pemaksaan nggak boleh dipaksa. Rasulullah pun pernah didatangi oleh seorang perempuan. Ayahku menikahkanku dengan si fulan dari Bani Fulan. Dan aku tidak menyukainya. Dipanggil ayahnya. Ya, kenapa kau nikahkan anakmu tanpa persetujuannya? Anak perempuan itu. Hadis ini kalau didengar oleh orang-orang yang mengatakan tentang genderisme, dia kritik gender dalam Islam, terbantahkan. Ditanya, apakah kau tidak menanyakan kepada putrimu? Tidak ya Rasulullah. Maka tanyalah keputusannya sekarang. Apakah dia mau bersama atau mau minta cerai? Saya mau cerai ya Rasulullah. Disuruh ayahnya untuk menyampaikan kepada suami bahwasanya ini kesalahan saya, ya, dan dia sekarang mau berpisah. Itu anak perempuan itu ditanya, mau jadi apa? Ya, tentulah diarahkan dulu sebelumnya waktu kecil. Nah, sebaik-baik pekerjaan itu adalah orang yang banyak amal jariahnya, mengajar, bekerja di rumah sakit, jadi dokter, yang bermanfaat untuk orang. Seperti itu. Mungkin sampai situ dulu ya Bu ya, karena orang-orang sudah berdatangan nih. Ya. Juga yang online, nanti kita akan sambung lagi.